Ya, kami belum pernah mendengar bahwa kamu berdusta. Celaka kamu wahai Muhammad, apakah hanya lantaran ini kamu mengumpulkan kami? Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Lahab adalah surat ke-111 yang terletak pada juz 30. Terdiri dari 5 ayat, termasuk surat Makkiyah. Surah Al-Lahab merupakan surat ke-6 yang diwahyukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama surat ini diambil dari kata Al-Lahab, terletak pada ayat ketiga yang artinya api yang bergejolak. Dinamakan surat Al-Lahab karena surat ini membicarakan Abu Lahab yang suka menyakiti Rasulullah dan balasan baginya berupa neraka yang apinya bergejolak atau Al-Lahab. Kata Lahab, yang merupakan azab bagi Abu Lahab disebutkan di ayat 3. Ia disebut juga surat Al-Masad. Diambil dari ayat terakhir pada surat ini, ketika mensifati istri Abu Lahab. Juga dinamakan surat Tabat karena firman Allah ini diawali dengan kata tersebut. Abu Lahab yang nama aslinya Abdul Uzza bin Abdul Muthalib sebenarnya masih paman Rasulullah. Nama Uzza mengambil dari sebuah berhala yang disembah-sembah pada masa jahiliyah. Latar belakang beliau, Abu Lahab peminum khamar, tegas, kasar, gampang marah, mempunyai hati keras dan sebagainya. Lalu mengapa beliau dipanggil Abu Lahab? Memiliki julukan, lakap Abu Lahab karena wajahnya mengkilap putih. Abu Lahab ini sering mengikuti Rasulullah dari belakang lalu mendustakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia mempengaruhi orang-orang untuk menolak dakwah beliau. Imam Ahmad meriwayatkan, suatu ketika Rasulullah sedang mendakwahi orang-orang untuk masuk Islam. Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Abu Zinad dari bapaknya, ia berkata, telah mengabarkan kepadaku seorang laki-laki yang biasa dipanggil Rabi'ah bin Abad dari Bani Adil dan ia adalah seorang yang telah mengenyam masa jahiliyah. Ia berkata, saat masih jahiliyah, saya pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di pasar Zulmajas. Saat itu, beliau bersabda, wahai sekalian manusia, ucapkanlah, la ilaha illallah, niscaya kalian akan selamat. Maka orang-orang pun mengerumuninya, sementara di belakangnya ada seorang laki-laki yang berwajah tampan, bermata juling dan rambut terjalin dua bagian. Si laki-laki berkata, dia adalah seorang yang murtad keluar dari agama nenek moyangnya, dan pendusta. Laki-laki itu selalu mengikutinya kemanapun beliau pergi. Maka saya pun menanyakan siapa lelaki itu, mereka pun menurutkan nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, laki-laki ini adalah pamannya, yakni Abu Lahab. Dari Rabi'ah bin Abad ad-Du'ali, ia adalah seorang yang mengenyam masa jahiliyah dan kemudian memeluk Islam. Ia berkata, saya pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ia pun menyebutkan hadis. Rabi'ah berkata, saya bertanya, siapakah orang ini? Ia menjawab, ia adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Ia pun menyebutkan tentang kenabian. Kemudian saya bertanya lagi, siapakah orang yang selalu mendustakannya ini? Mereka menjawab, orang ini adalah pamannya, yakni Abu Lahab. Abu Zinad berkata, saya berkata kepada Rabi'ah bin Abad, sesungguhnya pada hari itu kamu masih kecil. Ia menjawab, tidak demi Allah. Pada hari itu saya telah mencapai masa akil balik. Saya benar-benar telah mampu membawa kirbah, kantong kulit untuk menyimpan air. Hadits riwayat Imam Ahmad nomor 18234. Asbabun nuzul surat Al-Lahab diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke Bukit Safa. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ia berkata, ketika turunnya ayat wa anzir asirotakal akrobin warihabatoka minhumul mukhlasin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar hingga naik ke atas Bukit Safa dan menyerukan, wahai sekalian manusia. Orang-orang Quraisy pun bertanya, siapakah orang ini?
Akhirnya mereka pun berkumpul kepada beliau. Beliau bersabda, "Bagaimana pendapat kalian, jika aku mengabarkan bahwa di balik bukit ada pasukan berkuda akan segera keluar, menerkam, apakah kalian akan membenarkanku?" Mereka menjawab, "Ya, kami belum pernah mendengar bahwa kamu berdusta." Beliau kemudian bersabda, "Sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan bagi kalian bahwa di hadapanku ada azab yang sangat pedih." Maka Abu Lahab pun berkata, "Celaka kamu wahai Muhammad. Apakah hanya lantaran ini kamu mengumpulkan kami?" Setelah itu, ia langsung beranjak dan turunlah firman Allah, "Tabat yada Abi Lahabi wa tab." Hari itu, Al-Amasi membacanya, "Waqad tabat, sungguh, ia memang telah celaka." Hadits riwayat Imam Bukhari nomor 4589 Fathul Bari Ibnu Hajar. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Kata tabat atau tabat terdiri dari dua huruf yaitu ta dan ba. Penggabungan dua huruf ini, manapun yang didahulukan, mengandung arti keputusan atau kepastian yang pada umumnya berakhir dengan kebinasaan. Yada artinya adalah kedua tangan. Namun yang binasa dari Abu Lahab bukan hanya tangannya namun keseluruhan dirinya. Ini adalah bentuk majazi. Awalnya ia dijuluki Abu Lahab karena wajahnya cerah atau mengkilap. Namun kata lahab juga berarti kobaran api yang menyala dan sudah tidak memiliki asap lagi. Setelah Rasulullah diutus dan dia menyakiti beliau, nama Lahab mengisyaratkan bahwa ia akan dibakar api bergejolak di neraka. Ada juga yang berpendapat nama Abu Lahab mengisyaratkan bahwa gejolak api selalu menyertainya, yakni api permusuhannya kepada Rasulullah. Menurut Ibnu Katsir, ayat pertama surat Al-Lahab ini menunjukkan bahwa Abu Lahab celaka, telah nyata merugi dan binasa. Kebinasaan Abu Lahab di dunia bisa disaksikan orang-orang yang melihat kematiannya. Setelah perang Badar, Abu Lahab ditimpa penyakit lepra hingga akhirnya meninggal. Teman-temannya tidak ada yang mau menguburkannya karena takut kalau menyentuhnya akan tertular. Hingga 3 hari jasadnya dibiarkan. Akhirnya digali lubang di bawah tempat tidurnya dan ia dijatuhkan ke lubang itu sebagai kuburnya. Tidaklah berfaedah kepadanya harta benda dan apa yang ia usahakan. Kata Akna, merupakan bentuk lampau. Seakan-akan tidak bergunanya harta dan usahanya di masa datang sudah tidak berguna bagi Abu Lahab. Makasab dalam ayat ini menurut Ibnu Abbas dan Aisyah adalah anak. Abu Lahab begitu membanggakan harta dan anak-anaknya. Ia pernah mengatakan, "Jika apa yang dikatakan oleh keponakanku ini benar, maka sesungguhnya aku di hari kiamat kelak akan menebus diriku dari azab dengan harta dan anak-anakku." Apa yang dikatakan Abu Lahab hanyalah angan-angannya. Harta dan anak-anak serta apa yang ia usahakan setelah turunnya ayat ini sama sekali tidak bermanfaat baginya. Sama sekali tidak akan bisa menyelamatkannya dari kebinasaan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Kata Lahab ini artinya kobaran api yang menyala dan sudah tidak memiliki asap lagi. Dan dengan itulah Abu Lahab akan diazab. Ayat ini menjelaskan kebinasaan yang akan dialami Abu Lahab di akhirat kelak. Bahwa ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Yang apinya, menurut Ibnu Katsir, menyala dengan hebatnya dan sangat membakar. Dan, begitu pula istrinya pembawa kayu bakar. Istri Abu Lahab bernama Ummu Jamil. Nama aslinya adalah Arwa binti Harb bin Umayyah, saudara perempuan Abu Sufyan. Seperti suaminya, Ummu Jamil juga sangat sengit menyakiti Rasulullah. Ia disebut Al-Quran sebagai Hamalatal Hatab, yang artinya adalah pembawa kayu bakar. Ia pernah meletakkan ranting-ranting berduri di jalan yang dilalui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat Hamalatal Hatab juga berarti pembawa isu dan fitnah. Ummu Jamil suka mengejek Rasulullah sebagai orang fakir, yang di lehernya ada tali dari sabut. Kata jid artinya adalah leher. Kata ini biasanya digunakan untuk menggambarkan keindahan leher wanita yang dihiasi dengan kalung. Kata masat adalah sejenis tali yang berasal dari pohon al-masat yang tumbuh di Yaman dan dikenal sangat kuat. Masat juga berarti tali yang terbuat dari sabut. Ayat ini menggambarkan betapa hinanya dia. Bagian tubuh yang seharusnya indah justru terjerat dengan tali yang terbuat dari sabut. Ibnu Jarir menuturkan, istri Abu Lahab memiliki sebuah kalung mewah yang sangat mahal. Ia mengatakan, sesungguhnya aku akan menjual kalung ini untuk biaya memusuhi Muhammad. Maka Allah menghukumnya dengan tali dari api neraka yang dikalungkan di lehernya.
Ketika menafsirkan ayat ini, Mujahid mengatakan bahwa maknanya adalah pasung leher yang terbuat dari besi. Itulah penjelaskan singkat tentang asbabun nuzul surat Al-Lahab, semoga bisa menambah wawasan kepada kita semua. Jazakumullahu khairon kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.